ribuan ya roket yang kemudian datang dari wilayah Gaza Palestina seperti itu, sehingga respon natural kemudian diberikan oleh Israel waktu itu adalah dia menjalankan atas nama self defense di operasi militer Iron Storm seperti itu. Nah kemudian dengan goalnya adalah yang sekarang operasi sampai hari ini di hari ke-33, 32 yang punya target sebenarnya untuk mengeliminasi kelompok Hamas seperti itu. Nah bagi kelompok Hamasnya sendiri peristiwa 7 Oktober kenapa kemudian mereka punya satu spirit gitu ya kemudian melakukan operasi tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama ini operasi ini sebagai respon atas desakralisasi dari Al-Aqsa. Biasanya mereka punya kelompok Hamas ini cenderung punya sensitivitas yang cukup lebih ketika sudah menyentuh red line-nya gitu. Jadi ketika sudah red line-nya disentuh mereka akan bergerak gitu. Nah kebetulan beberapa hari menjelang 7 Oktober itu siapa namanya Ben-Gvir segala macam menteri-menteri datang ada provokasi tertentu di Al-Aqsa, tambah lagi isu masalah pemukiman yang sensitivitas itu kemudian direspon oleh pihak Hamas seperti itu. Nah, jadi satu hal juga yang kemudian menarik, ini juga bagian respon dari blokade terhadap Gaza seperti itu. Nah, artinya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini ya serangan itu di satu sisi kita akan melihat ada semacam coordinated violence yang dilakukan oleh Hamas, tapi ini akan berhadapan dengan structural and brutal violence yang kemudian dilakukan oleh Israel seperti itu. Jadi ini satu hal yang kemudian memunculkan eskalasi yang cukup tinggi sehingga perang itu terjadi. Dan tentu ada kemudian ada respon internasional ya Bapak Ibu sekalian, kecaman tentu kemudian di awal cerita banyak bercerita hendaknya adanya unconditional ceasefire, walaupun tadi yang disampaikan oleh Ibu Asra ya bahwa sekarang ada masa humanitarian pause gitu kan. Per hari hanya 4 jam seperti itu. Nah memang dalam posisi ini Israel masih tetap untuk menolak gencatan senjata dan menuju humanitarian pause 4 hour a day. Oke, next. Nah imbas dari kemudian perang 32 hari yang masih terus berjalan ini, tentu yang tadi sudah sedikit banyak disampaikan juga jumlah korbannya sudah menyentuh, ini data dari UNOCHA 10.000 gitu ya. Bahkan sekarang ada yang bilang ada 11.000 dan seterusnya ya. Jumlah korbannya makin besar seperti itu ya, korban jiwa juga makin masif. Bahkan kabar terakhir kan tanggal 10 ini kan serangan terhadap wilayah rumah sakit Indonesia seperti itu ya kan di daerah depan-depannya segala macam di sekitarnya. Nah itu jadi satu polemik yang penting untuk kita perhatikan dan bicarakan terkait dengan kemanusiaan. Next slide. Nah, ini juga kemudian dari serangan-serangan yang kemudian sudah dilakukan mendorong ada displacement Palestinian dari wilayah utara geser ke wilayah selatan, gitu ya. Karena basisnya banyak kemudian dilakukan dari wilayah bagian utara seperti itu. Bahkan ada yang menyebutkan ini sudah mulai orang menyebutnya ini sebagai Nakba kedua karena gelombangnya mulai sangat besar untuk bergeser dari wilayah utara ke wilayah bagian selatan seperti itu. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai sedikit pengantar ya. Ini aku juga mengantarkan bahwa dari perang 2023 ini harus memakai data awal dari risetnya Mas Broto gitu ya, yang bercerita mengenai impact dari operasi militer di Gaza seperti itu. Nah ternyata kalau dari data dan ceritanya risetnya Mas Broto seperti itu, kita juga bisa banyak bercerita ya terkait dengan hal ini. Nah operasi yang kemudian dilakukan di tahun 2023 ini yang paling masif seperti itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan Cascade Operation tahun 2008, itu Cascade Operation dari Hamas yang melakukan namanya Battle of Furqan, operasi pembeda. Tahun 2012 Pillars of Defense atau Pillars of Cloud dari pihak Hamas yang melanjutkan operasi Sijil atau Sijil ya. 2014 Protective Edge, dan sekarang ada Swords of Iron dari pihak Gaza menyebutnya dengan Al-Aqsa Storm seperti itu. Nah proses ini yang kita lihat juga dalam realitas konflik yang terjadi pada saat ini. Ternyata kita lihat cenderung tidak ada mediator dominan dalam konflik yang akhirnya memicu konfliknya semakin keras. Yang kedua memang dalam relasi Amerika Serikat yang sebenarnya awalnya hanya sebagai mediator, tapi kemudian setelah pasca Abraham Accord relasi Amerika Serikat dengan Palestina ini sedikit banyak bermasalah
seperti itu. Khususnya karena memang dalam pembicaraan Abraham Accord sendiri pihak Palestina juga tidak banyak disertakan untuk berbicara terkait dengan visi Palestina, visi perdamaian. Itu jadi problem tersendiri. Tapi di sisi Palestina kita juga melihat bahwa tidak ada rekonsiliasi nasional Palestina antara Hamas dengan kelompok Fatah. Nah, dalam konteks dunia Arabnya, kita juga melihat bahwa dengan ide normalisasi negara Arab dengan Israel, di situ menunjukkan ada sedikit banyak yang merosotnya solidaritas Arab dalam isu Palestina, seperti itu. Dan bahkan juga secara internal Israel juga melihat sebenarnya ancaman buat mereka adalah kelompok Hamas dan Iran, dan ditambah lagi Israel ini secara internal juga menghadapi berbagai macam tekanan domestik khususnya Netanyahu ya, seperti itu. Nah, dan ditambah lagi memang ada beberapa isu-isu lain, ya isu perluasan pemukiman Israel, provokasi dan seterusnya. Jadi yang ini realitas konflik yang kemudian kita lihat pada kesempatan saat ini. Next slide. Oke, kalau ini hanya bentuknya bentuk pelanggaran humaniter yang terjadi di Palestina dalam kondisi sekarang, ya penyerangan fasilitas kesehatan, rumah ibadah, sekolah, semua adalah objek-objek yang sebenarnya dalam hukum humaniter dilarang untuk diserang seperti itu. Yang kemudian semuanya diserang oleh pihak Israel, termasuk juga penggunaan bom fosfor dalam perang seperti itu. Next slide. Ini yang pengen saya sampaikan juga ya. Kalau tadi banyak cerita-cerita, kenapa sih kemudian kalau ini Bapak Ibu lihat, saya coba sebenarnya mengambil bobot peristiwa ini dalam line of cycle Michael Lund ya. Saya memberikan semacam bobot dari